Kita bahas yang manusia nih. Ibadah dulu kita fahami maknanya. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk hal itu, ibadah. Oke? Tidaklah sebagaimana yang dibayangkan oleh sebagian kaum bahwa ibadah nih salat, wirid, baca Quran. Betul, itu ibadah, itu ibadah. Tapi makna ibadah lebih luas dari itu. Al-amru bil ma'ruf ibadah, an-nahyi 'anil munkar ibadah. Keluar rumah seorang cari nafkah untuk menafkahi anak istrinya, ibadah gak? Ibadah. Menyingkirkan duri dari jalan, bahkan Rasulullah SAW berkata, syu'bah min syu'abil iman, salah satu cabang keimanan. Nah, bentuk ibadah lah, bentuk perdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang mukmin, seluruh kegiatan kehidupannya apapun itu, bagi seorang yang beriman dengan baik kepada Allah, adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah minumnya ibadah, makannya ibadah, dia sebut nama Allah. Jadilah tidurnya ibadah, dia sebut nama Allah sebelum tidur. Dia baca wirid-wirid sebagaimana yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau ahya wa amut ini dhaif. Yang benar amutu wa ahya, atau yang sahih di Bukhari dan Muslim yang sedikit panjang, Allahumma ajnabtu jambi ilaik wa aljatu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa tawakkaltu alaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja. Yani bangun pun menyebut nama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi semua kegiatan kehidupan seorang yang beriman adalah ibadah. Semua kondisinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat pahala dari situ. Rasul SAW bahkan menggambarkan keberuntungannya orang beriman ini. Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Ajibnya perkara seorang mukmin, gitu. Ajaban yakni ajibnya, begitu. Mengagumkannya perkara seorang mukmin, semua kondisi baginya baik, yakni menguntungkan baginya, menambahkan pahalanya. Kalau dia dapat hal-hal yang menyenangkan, inna asabatu sarra, oke? Syakar, dia bersyukur, fakana khairan lah, jadilah keberuntungan untuknya, yakni sudah mendapatkan nikmat, bersyukur, dapat juga pahala. Inna asabathu dharra, dan apabila ketimpa musibah, hal-hal yang enggak enak, sakit dan lain-lain, sabar, dia bersabar, fakana khairan lah, jadilah keberuntungan untuknya, yakni musibah yang menimpanya menjadi keberuntungan untuknya. Kenapa dia bersabar? Dan jadilah dosa musibah tersebut penghapus dosa-dosanya, kifarat dosanya. Tuh. Inilah seorang mukmin. Semua aspek kehidupannya bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Isma. Kalau makan cuman makan, minum cuman minum. Kenapa? Karena kita butuh energi dan lain-lain yang kita dapatkan dari makan dan minum itu. Kalau tidur cuman tidur, kenapa? Karena tubuh kita butuh tidur, hanya sebatas itu. Apa bedanya kita sama kafir? Apa istimewanya kita? Lebih jauh lagi, apa bedanya kita sama binatang? Mereka pun keluar rumah cari nafkah. Kita memiliki speciality, kespesialan. Yaitu apa? Bahwa hal-hal tersebut kita lakukan kalaupun sebagai bentuk kegiatan kehidupan kita, dan toh memang fisik kita membutuhkannya, makan, minum, kehidupan kita membutuhkannya, membutuhkan untuk menghasilkan earning, cari nafkah dan lain-lain. Namun hal tersebut pun kita jadikan bahwa hal ini, kita sadarkan diri kita bahwa hal itu yang kita lakukan adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ selalulah dianjurkan untuk menyebut nama Allah sebelum melakukan kegiatan-kegiatanmu. Fungsinya untuk menegaskan kepada hatimu bahwa yang aku lakukan ini ibadah loh. Bukan hanya sekedar kegiatan kehidupan semata. Kesadaran ini yang tidak banyak terdapat pada kaum muslimin, sehingga terjadilah yang terjadi pada mereka dari kemungkaran, kezaliman dan lain-lain. Korupsi dan lain-lain dalam pekerjaannya itu. Karena apa? Mereka ini nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan, tugasnya di kantor, sebenarnya harusnya bentuk ibadah. Yang mereka sadari bahwa mereka kerja ini cuma mencari nikmat duniawi, itu loh. Sehingga ketika ada peluang untuk mendapat nikmat duniawi lebih besar, hajar sama dia, haram-haram deh.
Coba kalau dia sadari ini bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau merusak ibadahnya dengan apa-apa yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semakin sadarlah kita akan fungsi atau tujuan penciptaan kita di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas tuh, syaitan tuh, syaitan lagi tuh, syaitan. Apapun yang terjadi dan memalingkan perhatianmu dari jalan yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan. Ini kita alami ketika belajar dulu. Ke syekh menjelaskan apapun, seseorang misalnya handphonenya bunyi, demi Allah kita mungkin ratusan atau ribuan kali mendengar ringtone itu, tidak aneh, tapi syaitan memalingkan perhatian kita. Selalu begitu, ya kan? Apapun yang terjadi, ada orang yang berdiri ke depan, syaitan itu ya akhi, bikin putus rantai ilmu yang sedang kau cari. Makanya bismillah, ta'awuz. Kalau mau belajar tahu auzubillah, bilang auzubillahi minasyaitonir. Apa aja yang terjadi kemudian buang muka ngelihat, jangan. Kenapa fudul? Tahu fudul? Penasaran, pengen tahu aja urusan orang, apa yang terjadi. Jangan. Lihat apa yang sedang kau lakukan, lihat tugasmu. Ngomong-ngomong gerah bener ya, aduh.